Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fajrul Ubaidillah Channel dengan saya Fajrul Ubaidillah berasal dari Pandeglang, Banten. Oke teman-teman, hari ini di video kali ini kita akan membahas apa yang dimaksud dengan toleransi dan bagaimana cara penerapannya, manfaatnya seperti apa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, karena video ini durasinya tidak akan terlalu lama, jadi saya harap teman-teman di rumah bisa menonton video ini tanpa di skip ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman ya. Oke teman-teman, tidak usah basa-basi lagi, ayo kita mulai saja videonya. Mungkin sebagian besar di antara kita itu memandang toleransi hanya kepada perbedaan agama saja. Namun sebenarnya toleransi itu harus diterapkan kepada beberapa hal. Tentu saja agama, ras, suku, warna kulit, gender, politik, bahkan status sosial gitu ya. Itu semua harus diterapkan toleransi. Nah, arti dari kata toleransi itu sendiri itu adalah kesabaran dan kelapangan dada. Bersabar atas perbedaan yang ada dan berlapangan dada untuk hidup bersama perbedaan yang ada itu tadi gitu ya. Tapi kalau saya sih mendefinisikan toleransi itu sebagai sebuah sikap saling menghargai, menghormati keyakinan orang lain, ras, suku, pendapat atau lain sebagainya gitu ya. Tapi dengan catatan toleransi itu hanya bisa diberikan kepada sesuatu hal yang wajar dan lazim gitu ya. Itu definisi saya gitu ya. Jadi saya tidak bisa mentoleransi sesuatu yang tidak lazim gitu ya, atau yang tidak wajar atau yang tidak biasa gitu ya. Misalkan ada seorang laki-laki dia berhubungan seks dengan laki-laki lagi atau wanita dengan wanita gitu ya. Saya tidak bisa mentoleransi hal-hal yang seperti itu karena bagi saya itu adalah hal yang tidak lazim, tidak biasa dan tidak wajar gitu ya. Atau sebuah pondok pesantren yang dimana di dalamnya itu doktrin pendidikannya tidak selazim doktrin pendidikan pesantren lainnya gitu ya, atau pada umumnya, atau tidak sesuai dengan doktrin pendidikan yang harus diberikan kepada umat muslim, yang dimana pondok pesantren itu adalah notabene adalah tempat pengajaran ilmu agama Islam gitu ya. Nah, pada hal-hal itu saya tidak bisa mentoleransi gitu ya. Nah, bagaimana cara penerapan toleransi itu? Nah, ya contohnya di tempat kerja lah. Misalkan saya itu kerja di sebuah perusahaan gitu ya, dan di sana banyak sekali karyawan yang berbeda agama. Tentu saja ada umat muslim, ada Nasrani, ada Konghucu, Buddha dan lain sebagainya gitu ya. Namun di tempat kerja kami selalu menghargai pendapat orang lain. Misalnya ketika kita memulai untuk bekerja, saat hendak memulai bekerja kita selalu berdoa gitu kan ya. Maka kita berdoa dengan agama masing-masing, dengan cara berdoanya yang masing-masing itu tadi, tanpa mempermasalahkan. Kamu doanya seperti itu, kamu tidak boleh. Kita tidak mempermasalahkan itu gitu ya. Atau mungkin di sana itu ada tempat sebuah tempat istirahat yang dimana saya itu melakukan sholat di situ, namun di sampingnya ada teman-teman saya dari agama yang lain itu sedang beristirahat. Nah, itulah yang dimaksud dengan toleransi gitu ya. Jadi teman saya tidak mempermasalahkan tempat istirahatnya dipakai sholat oleh saya, dan saya pun tidak mempermasalahkan saya sholat itu, tempat sholat saya digunakan untuk istirahat oleh teman saya tadi itu ya. Atau misalkan umat Islam mempersilahkan umat Kristen untuk merayakan ibadah Natal, atau umat Buddha yang menghargai dan menghormati
perayaan Idul Adha misalkan, yang dimana di sana itu ada sebuah tradisi pemotongan hewan kurban, yang di samping itu umat Buddha yang apalagi yang vegan itu anti sekali dengan pemotongan hewan atau dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu kan adalah salah satu bentuk toleransi yang ada di negeri ini, dan hingga saat ini itu masih terjaga gitu ya. Dan saya harap kita semua bisa menjaga toleransi itu hingga kapanpun gitu ya. Lalu apa yang terjadi jika kita tidak melakukan toleransi gitu ya? Ya tentu saja akibat dari tidak kita melakukan toleransi itu ya tentu saja akan menimbulkan sebuah kekacauan atau konflik sosial yang berkepanjangan gitu ya. Apalagi jika itu menyangkut masalah perbedaan agama, karena hampir semua peperangan yang ada di muka bumi ini itu berlatar belakang masalah agama gitu ya. Itu kebanyakan berlatar belakang agama, peperangan dimanapun di seluruh dunia gitu ya. Jadi jika ada konflik sosial apalagi masalah agama itu sangat fatal sekali. Jadi kita harus saling sangat berhati-hati untuk masalah perbedaan agama gitu ya. Lalu apa manfaat dari toleransi itu sendiri? Ya tentu saja itu akan mengurangi resiko konflik sosial itu tadi dengan memfasilitasi pemahaman dan saling menghormati serta menghargai antara individu dan kelompok, antara satu dengan yang lainnya gitu ya. Maka dengan adanya toleransi, dengan kita bisa menghargai orang lain, menghormati keyakinan, warna kulit, gender, ras, suku, dan sesuatu yang wajar dan lazim, maka itu saya rasa dunia ini akan baik-baik saja gitu ya, tanpa memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Nah itulah teman-teman pembahasan toleransi yang bisa saya sampaikan. Penyampaian ini hanya berdasarkan apa yang saya yakini dan saya pahami gitu ya. Jadi kalau ada salah-salah kata dari saya mohon tolong sekali dikoreksi ya, karena saya pun tidak luput dari kesalahan gitu ya. Nah oke lah teman-teman, itu saja yang bisa saya berikan untuk pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe juga ya. Jangan lupa juga tekan loncengnya. Dan sampai jumpa. Saya Fajri Ubedillah. Seperti biasa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.